Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti, NIM 086. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu teori kontrak revolusi neoklasik. Langsung saja. Neoklasik adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagian aliran pemikiran pertumbuhan ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan untuk menempuh mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakini bahwa peningkatan jumlah teori tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Teori Hador-Domar menyatakan bahwa setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal seperti gedung, peralatan, material, dan sebagainya yang telah rusak. Teori Robert M. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada 4 faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Kelemahan dan kelebihan dari teori neoklasik. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan penjualan dan pembeli secara individual, pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi, keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan internasional. Yang kedua, kelemahannya adalah jika pasar neoklasik terlalu kaku, maka akan terdapat campur tangan dari pemerintah masih dalam lingkup monopoli. Campur tangan ini jika dalam kinerja pasar tidak bisa mengendalikan dengan baik. Karakteristik teori neoklasik ada 4, yaitu yang pertama, teori organisasi neoklasik mendekati organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Yang kedua, teori organisasi neoklasik berkembang dengan pembenahan teori organisasi klasik berdasarkan percobaan yang memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka di mana segmen teknis yang manusiawi saling berkaitan dengan erat dan sikap karyawan merupakan faktor yang penting bagi peningkatan produktivitas. Yang ketiga, pembenahan meliputi aspek pembagian kerja, proses skalar dan fungsional struktur organisasi serta rentang kendali. Yang keempat, teori organisasi neoklasik memahami adanya organisasi informal yang muncul karena faktor lokasi, jenis pekerjaan, minat, dan masalah khusus. Yang terakhir yaitu kontrak revolusi neoklasik. Pada tahun 1980-an, sebuah kontrak revolusi neoklasik atau kadang disebut neoliberal dalam teori dan kebijakan pembangunan menegaskan kembali dominasi atas aliran pemikiran strukturalis dan lainnya di sebagai besar dunia. Kemunculan teori revolusi ini bertepatan dengan ditinggalkannya kebijakan sosial demokrasi dan ekonomi finansial oleh negara-negara maju, dan khususnya kebijakan pengendalian pergerakan modal serta
rezim perdagangan pasca Perang Dunia II. Itulah materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.